Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Reaksi kimia terjadi di mana saja. Contohnya, bahan bakar dalam kendaraan bermotor dibakar dengan oksigen sehingga menghasilkan energi untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Contohnya lagi, dalam setiap tumbuhan terjadi reaksi kimia. Tentunya pasti kalian mengenal reaksi fotosintesis yang terjadi di dalam daun. Ya, reaksi fotosintesis merupakan reaksi pembentukan zat gula dan gas oksigen dari gas karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Reaksi fotosintesis ini dapat digambarkan dalam bentuk persamaan reaksi. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Untuk bisa menuliskan persamaan reaksi, kalian harus bisa menentukan lambang unsur dan rumus kimia dari suatu zat. Pada pertemuan yang lalu, kalian sekilas telah mempelajari tentang unsur. Saat ini, nama resmi dari unsur kimia ditentukan oleh organisasi IUPAC, International Union of Pure Applied Chemistry. Berzelius mengusulkan agar setiap unsur kimia diberi lambang berupa huruf awal dari nama unsur. Berikut contoh nama-nama unsur beserta lambangnya. Rumus kimia adalah rumus yang menggambarkan komposisi dari molekul penyusun yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun. Secara umum, rumus kimia dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks yang menunjukkan jumlah unsur penyusunnya. Contohnya, rumus molekul karbon dioksida, CO2. Lambang unsurnya terdiri dari unsur C, karbon, unsur O, oksigen. Angka 2 menyatakan angka indeks yang menunjukkan jumlah unsur penyusun. Rumus kimia dibedakan menjadi 2, rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Misalnya, rumus molekul air H2O. Tiap molekulnya terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Contoh lagi, rumus molekul glukosa C6H12O6. Tiap molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Beberapa contoh senyawa, rumus molekul, dan kegunaannya sebagai berikut. Rumus empiris adalah rumus yang menggambarkan perbandingan paling sederhana dari jumlah relatif tiap-tiap atom yang membentuk senyawa tersebut. Contohnya, rumus molekul glukosa adalah C6H12O6. Perbandingan jumlah karbon, hidrogen, dan oksigen sama dengan 6:12:6. Disederhanakan menjadi 1:2:1, sehingga rumus empirisnya menjadi CH2O. Contoh molekul asam asetat C2H4O2. Perbandingan jumlah karbon,
hidrogen dan oksigen sama dengan 2:4:2. Disederhanakan menjadi perbandingan 1:2:1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan persamaan reaksi kimia. Pertama, zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia adalah zat preaksi yang disebut reaktan, dituliskan di sebelah kiri anak panah, dan zat hasil atau disebut sebagai produk dituliskan di sebelah kanan anak panah. Wujud zat dalam suatu reaksi harus dituliskan. Di antaranya wujud zat padat ditulis simbol S. Wujud zat cair dituliskan simbol L. Wujud zat gas disimbolkan G. Dan aqueous simbolnya Aq. Contoh persamaan reaksi berikut antara logam barium padat dengan gas klorin bereaksi membentuk padatan BaCl2. Koefisien reaksi adalah bilangan bulat yang ditulis di depan rumus kimia reaktan ataupun produk. Koefisien 1 tidak perlu ditulis. Koefisien dengan angka pecahan dibulatkan dengan cara mengalihkan semua koefisiennya dengan bilangan yang sama. Bagaimana menyetarakan persamaan reaksi? Penyetaraan persamaan reaksi adalah menentukan nilai koefisien dari reaktan dan produk dalam reaksi dengan cara menyetarakan jumlah atom-atom tiap unsur pada sebelum dan sesudah reaksi. Perhatikan contoh menyetarakan reaksi berikut. Reaksi antara besi 3 oksida padat bereaksi dengan gas karbon monoksida akan menghasilkan besi cair. Dan gas karbon dioksida. Kita perhatikan jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan. Jumlah Fe ruas kiri ada 2, sedangkan Fe ruas kanan ada 1. Maka jumlah atom ruas kiri dan kanan tidak sama. Maka persamaan reaksi tersebut harus disetarakan, disamakan. Kita buat koefisien sementara. Kita misalkan koefisien Fe2O3. Kita buat koefisiennya A. Kemudian koefisien CO itu B. Koefisien Fe itu C dan koefisien CO2 D. Kita misalkan koefisien A sama dengan 1. Maka jumlah atom ruas kiri yaitu reaktan harus sama dengan jumlah atom ruas kanan atau produk. Untuk atom Fe ruas kiri sama dengan 2. Maka 2A sama dengan atom Fe ruas kanan C.
Karena A sama dengan 1, maka kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan 2 kali 1 sama dengan C. Kita temukan jumlah koefisien C sama dengan 2. Berikutnya kita samakan jumlah atom O. Jumlah atom O ruas kiri berjumlah 3. 3 kali koefisiennya A, 3A. Kemudian O di CO2 jumlahnya 1. Maka kita jumlahkan 1 kali B, yaitu B, sama dengan O di ruas kanan. Pada CO2 jumlahnya ada 2. 2 kali D, 2D. Maka kita substitusikan A-nya. Itu sama dengan 1 ditambah B sama dengan 2D. Ini kita temukan persamaan 1. Kemudian kita samakan lagi untuk atom C. Atom C ruas kiri berjumlah 1. 1 kali koefisien B sama dengan B. Kita samakan atom C di ruas kanan, jumlahnya 1. 1 kali koefisiennya D, 1D. Atau kita tuliskan D. Maka kita substitusikan pada persamaan yang pertama. Persamaan pertama, 3 ditambah B sama dengan 2D. Karena D-nya itu adalah B, maka kita substitusikan B itu adalah D, 2D. 3 sama dengan D ruas kanan, dipindah ke kanan, sama dengan D. Maka D ketemu 3. Kita langsung masukkan ke ini persamaan kedua. Ya, kita substitusikan persamaan 2, langsung saja ketemu bahwa persamaan kedua itu sama dengan B sama dengan D. Karena D-nya sama dengan 3, maka B sama dengan 3. Ya. A, B, C, D, koefisiennya sudah kita temukan. Koefisien A 1, koefisien B 3, koefisien C 2, dan koefisien D 3. Maka persamaan setaranya reaksi setara yaitu A kita gantikan 1, tidak perlu dituliskan Fe2O3 padat ditambah B-nya 3, CO gas menjadi C-nya 2, Fe cair, dan 3 CO2 gas. Dengan demikian jumlah atom-atom ruas kiri dan atom-atom ruas kanan sama. Atom Fe ruas kiri berjumlah 2, sedangkan Fe ruas kanan 2. Atom O ruas kiri 3 ditambah 3 sama dengan 6. O ruas kanan 3 kali 2, 6. Sedangkan atom C ruas kiri berjumlah 3 dan atom C ruas kanan berjumlah 3.
Terbukti bahwa persamaan reaksi tersebut adalah setara. Bagaimana belajar kita pada hari ini? Kalian tadi sudah belajar tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Ya, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak latihan mengerjakan soal yang nantinya kalian pasti akan semakin pintar, semakin menguasai materi kita pada hari ini. Selamat belajar!